Oke, jadi kalau gue mau motret, gue akan cari dulu spot yang emang cahayanya paling maksimal di antara semua tempat yang gelap. Oke, lu lihat dulu lampunya ada di mana. Nah, sekarang hari ini gue akan ngomongin soal low light fotografi. Nah, dari sebelum-sebelumnya gue udah ngomongin soal motret bayangan, motret siluet, yang semuanya itu berhubungan dengan cahaya yang kuat untuk menciptakan gambar tersebut. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya? Gue yakin lo semua juga pada bertanya-tanya kan, untuk dapetin hasil maksimal dengan kondisi cahaya yang minimal. Jadi, hari ini gue bakal share beberapa tips untuk bisa dapetin foto yang maksimal dalam kondisi low light. Alright? Sebelum kita masuk ke dalam tips untuk motretin low light, mungkin ada baiknya untuk lo tahu dulu prinsipnya bagaimana sih motret dalam kondisi cahaya. Oke? Basically, kita ngomong paling gampangnya adalah motret itu seperti mata kita. Kalau dalam kondisi yang gelap, akan butuh waktu buat kita untuk mengadjust supaya mata kita bisa melihat di dalam kegelapan. Lama-lama terang. Sama juga dengan kamera. Kamera kita membutuhkan waktu ketika dalam kondisi yang minim cahaya untuk mengadjust supaya bisa dapetin gambar yang baik. Jadi, kalian harus tahu, kamera kita butuh waktu nih. Jangan langsung buru-buru digerakin atau dipindahin kameranya. Oke? Nah, ntar gue kasih tahu nih, tips nomor 1. Tips nomor 1 adalah spot the light. Cari dulu sumber cahayanya dari mana sih? Kalau di sini gue lihat sumber cahaya paling utama ada di sebelah sana. Oke, jadi kalau gue mau motret, gue akan cari dulu spot yang emang cahayanya paling maksimal di antara semua tempat yang gelap. Oke, lu lihat dulu lampunya ada di mana. Nah, contohnya nih, gue udah punya model sekarang. Isen berdiri sebelah sana, pas ada lampu di situ. Nah, gue akan motret dia dengan kondisi seperti ini. Oke, ini ada bayangan gue di sini. Jadi gue akan ambil posisi di mana bayangan gue nggak mengganggu. Jadi seperti ini. Oke, there you go. Dan ingat ya, kalau misalkan foto dalam kondisi yang low light, jangan buru-buru untuk bergerak. Kitanya bergerak, si modelnya juga jangan cepet-cepet bergerak. Itu yang biasa bikin gambar itu ngeblur. Gitu. Coba Sen, diem aja dulu ya. Oke, tips nomor 2 adalah lo perhatiin untuk exposure level kita. Ketika kita foto di kondisi yang gelap, I know tendensi kita adalah menaikkan exposure. Tapi, kalau misalkan kondisi low light, better kita turunin sedikit exposure levelnya kita, supaya dia bisa mengambil gambar lebih cepat daripada yang kondisinya diterangin atau exposure dinaikin. Jadi memiliki potensi untuk gambar itu jadi lebih lambat atau lebih ngeblur ketika kita ngebuka shutter speednya lebih lambat. Oke? Nice. Nah, tapi lo harus perhatiin jangan sampai terlalu rendah karena nanti nih noise-nya tinggi banget, kita makin susah untuk memperbaikinya. Oke? Lanjut kita ke tips nomor 3. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi di dalam smartphone beberapa ada punya night mode. Night mode sendiri kalau lo perhatiin, tetap lo harus underexposure it supaya dapetin hasil yang maksimal. Karena kalau nggak lo naik di underexpose, itu akan terlalu blow up dan gambarnya akan terlalu terang. Oke, itu satu soal night mode. Dia akan minta kameranya stabil, jadi lo harus stabil dulu. Orang yang difoto juga harus stabil, nggak boleh gerak. Oke, done. Next, gue akan masuk ke expert mode. Nah, kalau misalkan main expert, inget ya, kita harus ngatur nih, berkali-kali kita coba di detik berapa dia pas. Kalau misalnya 3,2 detik, 4 detik, coba ya. Kalian jangan gerak 4 detik kali ini. Gue set di ISO 300. Kita lihat gimana movement dari lampunya bisa dapat. Mukanya Glenn juga nggak terlalu gelap. Oke, dan seperti ini. Oke, ini masih bisa kita enhance nanti di editing. Oke, I think that's about it. Dapat. Cuman Glenn harus munduran dikit supaya dapat sepedanya kalau gue bilang. Glenn mundur lagi, Glenn. Gue yang mundur deh. Oke. Oke, mari kita mulai. 4 detik ya, Glenn. 1, 2, 3, go. Glennnya gerak.
Nah, gue udah sampai di rumah lagi. Nah, kalau di rumah, ambience-nya udah beda lagi nih. Kalau tadi di jalan raya, itu rame, cahayanya banyak banget, oke? Jadi walaupun foto malam, masih bisa dibilang relatif, bisa dilakukan deh. Nah, kalau sekarang kondisi di depan rumah gue, nggak terlalu terang. Lu coba lihat sebelah sana. No, it's actually quite dark. Jadinya, kita kalau misalkan di kondisi seperti ini, apa yang gue tadi udah bilang sama kalian, tips nomor 1 adalah kita harus mencari cahaya, spot the light. Atau kalau memang kita nggak bisa mencari cahaya atau nggak dapet cahaya, so we create the lights, oke? Nah, contoh bisa ya kan menggunakan kembang api contohnya. Oke guys, nah tadi gue bilang kita rangkum nih hari ini sekarang semuanya dengan itu. Kita create the light, spot the lights, lightsnya ada di sini, oke? Jadi kita udah jelas. Kian boleh ke sebelah sini sebentar. Lihat ke papa sini, oke? Fotoin kembang api, ada macam-macam. Caranya bisa dia begini, kita set dulu, atau yang paling penting tips nomor 2 gue yaitu turunin exposure levelnya. Jangan digerakin dulu, boleh diemin dulu, deketin muka kamu, biar muka kamu pun kelihatan ada cahayanya. Iya kayak gitu. Nice. Ketiga adalah lu bisa juga pakai expert mode. Kalau memang pengen bikin bunga kembang apinya itu jadi seperti waterfall gitu loh, biar turun lebih panjang. Kalau tadi lu lihat kan nggak terlalu panjang ya, bisa juga lu atur nih ISO-nya lu turunin. Terus shutter speed-nya dibikin lebih lama, misalnya bisa setengah detik atau 1/4 detik karena lu nggak punya ND filter. Ya udah, nanti gue tunggu anak gue lagi coba panasin. Sini Kian, let's go. Kesini. Oke, sini ke papa. Lihat apa? Sini papa. Yes, oke, diputer-puterin. Oke. Diputer-puter. Good job. Nah. Puter-puter. There you go. Yes. Atau stop dulu. Yes. Good job. Oke, nice. Ambil angle, jangan lupa. Oke, wrap up ya semuanya. Jadi setelah kita udah coba semuanya bagaimana menangkap gambar di dalam kondisi yang minim cahaya, gue harap dalam keseharian lo bisa tuh nangkepin foto-foto yang keseharian lo aja sih sebenarnya, walaupun di kondisi gelap, asal lo maksimalin cahaya yang ada, lo pasti bisa dapetin gambar yang bagus deh gitu. Jadi tolong kalian nanti bikin juga assignment-nya ya. Gue pengen kalian untuk ikutan assignment gue motret low light, karena gue pengen tahu apa sih yang gue ngomongin ini dan bisa nggak sih ditangkap oleh kalian dan hasilnya seperti apa. So please banget, tolong lo foto juga, ikutan foto, masukin ke dalam Instagram, bisa di Instastory, bisa Instagram feed, tag ke gue, di hashtagin juga @passionlogue_tips. Gue tunggu selama seminggu, nanti gue akan review foto-foto yang kalian sudah masuk itu. So please share di comment box di bawah ini ya. Terus juga please share the inspirations. Kalau memang lu rasa ini bermanfaat, bagiin ke teman-teman lu supaya semakin banyak lagi orang yang bisa motret dengan keren menggunakan smartphone aja. So I'll see you again later and keep your passion alive.